Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 58. Di awal video ini, mendengar perkataan Sang Reaper, Vincent yang sudah tak sabar untuk segera mendapatkan blessingnya pun berkata, sebelum 7 purnama berakhir, dia yang bersumpah pada bayangan telah kembali. Sang Reaper akan memenuhi perjanjiannya. Seketika itu juga, Sang Reaper pun memenuhi perjanjiannya, di mana ia melepaskan kembali bayangan Vincent serta melengkapi blessing of foresight lainnya sembari menuturkan, kau telah menegakkan perjanjianmu serta perjanjian Dragon King. Sebagai hadiahnya, warisan Dragon King dan bayanganmu akan dikembalikan kepadamu. Tentu saja hal itu membuat Julian kegirangan karena mereka sudah mengamankan langkah selanjutnya. Lalu di saat Vincent merasakan blessing of Abeltan lengkapnya, ia dikejutkan ketika melihat Sang Reaper yang mulai menghilang sembari berkata, dengan ini akhirnya aku bebas. Seketika itu juga, Vincent yang penasaran dengan maksud relik cincinnya pun bertanya, tunggu, sebenarnya cincin apa ini? Kenapa Abeltan meninggalkannya di sini? Bersamaan dengan sosoknya yang mulai menghilang, Sang Reaper pun menjelaskan, kami juga tak tahu rincian sepenuhnya. Tapi satu hal yang jelas, itu akan menuntunmu ke Celestial Union. Dan cincin itu memegang kekuatan pemimpin pertama Helllight. Saat itulah kau bisa mencapai kebenarannya. Tepat setelah mengatakan itu, Sang Reaper pun menghilang sepenuhnya. Hingga Vincent pun segera meninggalkan portalnya sembari berpikir, apa cincin ini juga salah satu artefak milik Athenia? Ya, tugasku di Helm telah selesai. Sekarang saatnya kembali ke Crimson Fortress. Seminggu kemudian, Vincent dan Hannah pun tiba di Crimson Fortress. Akan tetapi, melihat suasana di gerbangnya yang begitu hening, Vincent yang merasa aneh pun bergumam, tidak ada yang datang menyambut kita kah? Seharusnya kita sampai sesuai dengan jadwal. Di tengah keanehan yang dirasakannya, tiba-tiba saja Carmen muncul di atas gerbangnya berkata, lama tidak berjumpa, saudara-saudariku tersayang. Tepat setelah mengatakan itu, Carmen pun melompat mendekat pada mereka, yang itu membuat Vincent terkejut. Orang itu, dia. Julian yang begitu mengenalinya pun gemetar hebat berkata, Carmen, anak tertua dengan keturunan langsung. Itu Carmen. Dia adalah yang paling kejam dan hina di antara kami semua. Marion bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Mendengar hal itu, Vincent pun membalas, anak tertua ya, kemiripannya memang kuat. Di antara 8 anak, dialah yang paling mirip dengan rekan Adenza. Saat Vincent terus memperhatikannya, Carmen yang merasa tersinggung dengan sikapnya pun berkata, menyebut kamu sendiri orang itu, sungguh pantas terholontar dari mulut anak selir. Vincent, tentu saja apa yang dikatakan Carmen membuat Julian marah. Meskipun begitu, Hannah segera mengalihkan perhatiannya dengan bertanya, apa yang membawa kakak ke Fortress ini? Carmen pun mengeluarkan buket bunga layu yang telah disiapkannya sembari menuturkan, sudah lama kau tidak kesini. Jadi, aku datang untuk mengucapkan selamat padamu lebih awal atas fight breakingmu. Teruslah dedikasikan dirimu pada martial art, sama seperti bunga ini. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Vincent yang tak mengerti maksudnya pun bertanya pada Julian, Julian, apa yang diinginkan oleh orang kurang ajar ini? Julian yang memahami maksudnya menjelaskan, dia mengancam Kak Hannah. Saat ini, perebutan kekuasaan Adenza berada dalam kebuntuan antara faksi pertama dan faksi kedua. Dalam hal martial powers, kakak kedua lah yang paling kuat. Tapi secara politik, kakak pertama memiliki kekuatan yang lebih besar. Satu-satunya faktor yang dapat memecah keseimbangan itu adalah faksinya Kak Hannah. Kalau Kak Hannah mencampakkan kekuatannya dan mengejar mimpinya, itu akan menyebabkan perubahan besar. Dia ingin pendukung Kak Hannah tetap netral. Tepat setelah Julian mengatakan itu, Hannah yang juga mengerti maksudnya berkata, kakak, aku tidak tertarik dengan perebutan kekuatan politik. Carmen yang ingin Hannah menurutinya pun mengancamnya dengan menegaskan, apa kau tidak peduli tentang yang terjadi pada pria buta di Helm itu? Aku sudah punya dukungan 2 dari 4 Elder. Mengujang struktur kekuatan Helm sangatlah mudah bagiku.
Mari lihat berapa lama si bodoh berhati lembut itu bisa menahan gangguanku. Kalau kau tidak suka, maka layu saja dalam diam seperti bunga di dalam vas, sampai aku melahap semua milik Adenza. Tentu saja, Hannah yang tak ingin Paman Lawrence terluka olehnya, mau tak mau terpaksa menerima buket bunganya. Akan tetapi, belum sempat Hannah mengambil buket bunga layunya, Vincent segera menghentikannya dengan memegang buket bunganya lebih dulu, di mana ia masuk ke energi airnya yang membuat buket layu itu tersebut kembali bermekaran. Seketika itu juga, Carmen yang sungguh tak menduganya pun tersentak berpikir, mustahil, bunga yang layu mana bisa mekar lagi. Di tengah keterkejutannya, Vincent pun menatapnya berkata, aku takkan biarkan orang sepertimu mengambil alih Adenza, Tuan Carmen Adenza. Melihat hal itu, Wilson dan Sherry yang baru keluar dari kereta kudanya pun tersentak kaget. Itu, kenapa Tuan Carmen, putra tertua ada di sini? Shh, Wilson, diamlah. Tanpa tahu jika Sherry dan Wilson diam-diam bertikahnya, Carmen pemenunjuk dahi Vincent menuturkan, wah, ku dengar dari Abel, kau ikut dalam kompetisi penerus juga. Sadar di mana posisimu juga merupakan tanda kecerdasan, keturunan kerendahan tanpa kualifikasi. Menurutmu, kau termasuk di mana? Vincent pun segera menepisnya berkata, ya namun, kau pun terlihat cocok jadi penerus Adenza tuh. Dari yang ku dengar, Nona Deia adalah satu-satunya dalam 200 tahun sejarah Adenza yang memenangkan Friendly Exec Meeting. Itu berarti kau kalah melawan keturunan langsung Samion kan? Kebangkitannya pasti sebuah bencana bagimu. Aku bahkan tak bisa membayangkan sebanyak apa kau menderita karena dibandingkan Nona Deia sepanjang hidupmu. Tentu saja, apa yang dikatakan Vincent membuat Carmen murka hingga langsung melayangkan tangannya sembari membalas. Itu bukanlah salahku. Dalam 500 tahun, tak ada yang pernah mengalahkan Samion. Jadi kenapa? Kenapa harus dia? Deia, si jalang itulah yang tidak normal. Jangan aku dengannya. Melihat Carmen yang mampu menghempaskan Vincent dengan satu ayunan tangannya, Sherry yang mengkhawatirkannya pun tentu ingin segera menolongnya. Akan tetapi, Hannah menghentikannya dengan berkata, mundur, ini bahaya. Saat Kak Carmen semarah itu, tak ada yang bisa menghentikannya. Dan seperti apa yang dikatakan Hannah, kemarahan Carmen pun tak terhenti sampai di sana, di mana ia segera mengejar Vincent yang masih terduduk di tempatnya terhempas dengan bertanya-tanya, inikah kekuatan anak tertua Adenza? Aku akan melenyapkanmu, sialan. Tepat setelah mengatakan itu, Carmen yang muncul di dekat Vincent melepaskan serangan pedangnya yang mampu membelah dua bangunan di sana. Omonganmu besar sekali. Apa hanya ini kemampuanmu, ha? Vincent yang berhasil menghindarinya pun muncul berkata, ya, tentu saja tidak, bukan? Tentunya, kemunculan Vincent di sana membuat Carmen terkejut. Meskipun begitu, Vincent yang telah memperkuat atribut blessing miliknya berkat latihan di Dragon Forest tak menyanyiakan momen tersebut, di mana ia menggunakan teknik Milky Wonder yang membuat Carmen hampir kewalahan sembari berpikir, ini adalah Milky Way Wanderer. Ini jauh lebih cepat dari rumornya. Cih, mataku tak bisa mengikutinya. Saat Carmen berpikir seperti itu, Vincent yang melihat dia Carmen menghilangkan keseimbangannya pun segera menyerangnya dengan combo Small Paddle Webs plus ambil Happy Sword Technique yang menjadi Twin Happy Blazes. Namun, meski Vincent merasa jika ia menyerangnya di waktu yang tepat, Vincent dikejutkan ketika melihat Carmen yang masih bisa menahan pedangnya. Ditambah lagi, Carmen masih segera menyerang balik sembari berkata, kau berani sendiri, dasar bodoh. Seketika itu juga, Vincent yang tersadar jika telah tadi hanyalah sebuah jebakan, kembali terhempas mundur serangan Carmen. Akan tetapi, Carmen tak melepaskannya begitu saja, di mana ia segera mengejarnya sembari berkata, oh ya, ada apa Vincent? Ayo, terus buka mulut pintarmu itu. Sayangnya, posisinya yang kurang menguntungkan membuat Vincent tak bisa berbuat banyak, hingga Carmen bisa dengan mudah menjatuhkannya kembali. Pada saat itu, Vincent yang tak mampu langsung bangkit dari jatuhnya hanya bisa berpikir, dia kuat, kekuatan dan penilaiannya lebih unggul dariku. Bahkan, di antara keturunan langsung, jaraknya bisa sebesar ini ya. Di saat Vincent berpikir seperti itu, Carmen yang berniat untuk mengakhirinya pun tersenyum puas berteriak, inilah akhirnya, Vincent. Namun,
Sepersekian detik sebelum pedangnya bisa menggapai Vincent, tiba-tiba saja ada sebuah magic yang menahannya. Ditambah lagi, di saat Carmen terkejut akan hal itu, Din Vargon muncul sembari berkata, "Sudah cukup Tuan Carmen. Pertengkaran antara saudara hanya bisa diabaikan sampai titik tertentu." Seketika itu juga, Carmen meliriknya kesal berteriak, "Kau berani menggangguku memakai gelarmu? Apa kau mau mati, Vargon?" Tanpa keraguan sama sekali, Din Vargon yang melangkah mendekat pun menegaskan, "Karena aku Deputy Head, makanya aku memberanikan diri menghentikan ini. Menerobos masuk dan menjadikan benteng ini sebagai lahan bertarung suka hatimu. Meski Anda adalah tuan muda pertama, jelas sekali ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Beruntung sekali tidak ada orang di dalam bangunan yang rusak itu. Jadi, kalau Anda pergi sekarang, aku takkan melaporkan ini ke rumah utama. Bukankah bijak untuk tidak memberikan alasan yang bisa kepala keluarga menggunakan untuk menekanmu?" Mendengar hal itu, bersamaan dengan Din Vargon yang membopong Vincent dari jatuhnya, Carmen yang tak bisa menyangkalnya pun melangkah pergi sembari menekankan, "Aku tidak tahu akan makan waktu berapa lama, tapi suatu hari nanti aku akan kembali dengan kualifikasi sah sebagai penerus Adensa. Dan saat hari itu tiba, aku akan mengirimmu ke si ibumu yang kotor itu, Vincent." Seketika itu juga, Vincent yang merasa tersinggung pun berpikir, Julian dan aku tak pernah melihat wajahnya. Tapi dari yang kami dengar tentang Sarvana Hisley, dia bukanlah seorang yang pantas menerima hinaan itu. Dengan pikiran seperti itu, Vincent pun berkata, "Sebaiknya kau ingat ini, harga untuk menghina ibuku. Kau akan membayarnya, Tuan Carmen." Tepat setelah Vincent mengatakan itu, Carmen pun menghilang dari sana, yang membuat Vincent merasa geram dengan dirinya sendiri hingga berpikir, "Sia, aku sombong. Aku membiarkan diriku mabuk dalam kekuatan yang kudapatkan dan melupakan posisiku. Aku masih belum berdiri di garis permulaan untuk menantang mereka. Aku harus mendapatkan Celestial Union secepat mungkin. Itu akan jadi permulaanku." Beberapa saat kemudian, Vincent yang dibawa ke ruang perawatan pun disembuhkan oleh pria di sana. "Ya, pemulihannya telah selesai. Berkat raidmu, kamu tak terluka parah." Setelah Vincent berterima kasih padanya, bersamaan dengan pria yang berjalan ke arah Seri untuk menyembuhkannya, Din Vargon yang mendampingi Vincent pun menuturkan, "Tadi itu provokasi yang berbahaya. Kemampuan martial arts Carmen jauh melampauimu. Mungkin menyebalkan, tapi fokuslah berlatih dalam Fortress untuk sekarang." Vincent yang tak bisa melakukannya pun berkata, "Tunggu, aku harus ke air terjun Nile sekarang." Din Vargon yang merasa kesal dengannya pun membalas, "Ikut serta dalam duel tidak sah juga harus dihukum. Ikut serta dalam tes yang tidak sah juga harus dihukum. Anggap dirimu beruntung karena hanya ini yang kau dapatkan." Tetap saja, sepertinya kau ada perkembangan di Pyongrim. Kepadatan dan juga kualitas manamu tak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Vincent yang tak bisa membantahnya pun menimpali, Iya, siap. Tapi ada sesuatu yang ingin kulaporkan tentang pengalamanku di Yonggrim. Terutama, ini adalah sesuatu yang sebaiknya diperlaporkan secara terpisah pada Anda, Deputy Head." Tentu saja, apa yang dikatakan Vincent membuat Din Vargon terkejut hingga segera mengajak Vincent untuk berbincang di balkon luar ruang perawatannya. Kemudian, setelah mendengar sedikit pelaporannya, Din Vargon yang tak habis pikir pun bertanya, "Tujuan Nightmare adalah bangkitkan Great Demon Devon katamu?" Vincent menjelaskan, "Benar, lelaki bernama Baron mengatakan itu. Nightmare adalah kultus yang menyembah Great Demon dan di Samion, Adensa, serta Helllife. Aku bahkan tak bisa menebak sejauh apa pengaruh mereka telah menyebar." Din Vargon yang penasaran pun kembali bertanya, "Jadi, informasi apa yang ingin kau beritahu secara terpisah ini?" Tanpa tunjuknya pria yang merasa aneh karena magic pemulihannya tak bekerja pada Seri, Vincent pun melanjutkan, "Pendekar Dragonkind, Tuan Kalbeck, berkata langsung bahwa musuh mereka adalah Magic Tower. Kalau Magic Tower juga berasa sekongkol dengan Nightmare, maka kematian Nona Farnell yang tiba-tiba mungkin saja berhubungan dengan mereka." Seketika itu juga, Din Vargon yang menjadi suatu penggemetar hebat berkata, "Tunggu sebentar, ada tempat yang harus kudatangi." Tepat setelah mengatakan itu, meskipun Headmaster Herka datang ke ruang perawatan mencarinya, Din Vargon yang terburu-buru bergegas pergi dari sana sembari berkata, "Akan kudengarkan nanti, aku ambil cuti sekarang." Ini pun diakhiri dengan, tentu saja tingkahnya yang seperti itu membuat Headmaster Herka terkejut. Akan tetapi, meski Headmaster
Master Hereka bertanya kapan ia kembali. Dino Pargon sama sekali tak mengindahkannya dan terus berlari pergi dari sana. Hei, tunggu, Cuti, kapan kau akan kembali? Hei, kau buat tanggung jawab itu adalah peranku kan?